Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir atas makhluknya. Ada di antara kaum muslimin yang diberikan kelonggaran harta, diberikan keluasan harta. Ada di antara mereka yang diberikan kecukupan harta. Ada di antara mereka yang dijadikan oleh Allah SWT menjadi orang yang kaya raya. Namun ada di antara mereka yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang yang miskin. Terkadang ketika kita diuji dengan kekayaan, banyak manusia yang diuji dengan kekayaan tetapi ternyata tidak lulus ujian, karena justru kekayaan itu membuat dia jauh dari Allah SWT. Ada sebuah pelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita di masa-masa lalu. Para nabi dan orang-orang yang soleh telah mencontohkan kepada kita bagaimana menghadapi dua ujian. Ujian harta, baik ketika menjadi kaya maupun ketika menjadi miskin. Seorang ulama tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, aku membaca Al-Quran, maka aku mendapatkan bahwa ada sifat yang baik yang ada pada diri Nabi Sulaiman, seorang yang diberikan kekayaan yang luar biasa dengan segala kedudukan, jabatan, dan harta yang melimpah, tetapi beliau berhasil mendapatkan status di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Tetapi ternyata di sisi lain ada seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam, yang dikenal adalah orang yang mendapatkan ujian yang luar biasa dengan segala penyakit dan kemiskinan yang beliau alami, tetapi beliau tetap mendapatkan predikat yang sama dengan predikat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan predikat ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba, dia adalah hamba yang selalu bertaubat kepada Allah SWT. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat bagaimana kedua hamba yang soleh ini, nabi yang soleh ini mensikapi kedua ujian, baik ketika dia mendapatkan ujian kekayaan ataupun ketika beliau mendapatkan ujian kemiskinan. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan di dalam surah As-Sadd ayat 35. Allah menyatakan, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbi, ia pun berkata, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan karuniakanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa beliau. Allah kabulkan doa beliau. Beliau pun diberikan kerajaan dan istana yang luar biasa. Bahkan
Imam Al-Qurtubi dalam riwayat Ibnu Abbas menyebutkan di hadapan Nabi Sulaiman terdapat 600 kursi para pembesar dari kalangan manusia dan 600 kursi para pembesar dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa berkomunikasi bukan hanya dengan manusia tetapi dengan jin. Bukan hanya dengan jin saja tetapi bisa berkomunikasi dengan hewan sebagaimana disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ketika menerangkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman akan melaksanakan salat istisqa. Beliau bertemu dengan seekor semut yang menggelipar-gelipar di tanah. Maka ketika itu beliau mendengar semut itu berdoa ke hadapan Allah. Kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama hadis. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari sisi istana tidak tertandingi sampai sekarang. Nabi Sulaiman mendapatkan kesempatan mendapat harta yang luar biasa. Harta yang tidak mungkin dilampaui oleh orang-orang setelahnya. Bahkan istana beliau diceritakan terdiri dari 1000 lantai. Lantai yang paling bawah berasal dari besi dan lantai yang atas dari kaca. Dan itu tidak ada istana yang mampu menandinginya. Namun kebaikan, kehebatan Nabi Sulaiman tidak menjadikan beliau sombong. Bahkan beliau kemudian mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku menjadi orang-orang yang bersyukur atau justru kufur akan nikmat Allah SWT. Maka dari situlah kemudian Nabi Sulaiman mendapatkan status predikat di hadapan Allah, ni'mal abdu innahu awwab, sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Shad ayat 30. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bagaimana menghadapi keadaan yang sulit sebagaimana dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dulunya adalah seorang raja. Beliau adalah orang yang kaya raya. Bahkan dikisahkan Nabi Ayub mempunyai kebun, kebun yang banyak yang berisi tanaman kurma, gandum dan lain sebagainya. Di mana-mana beliau mempunyai kebun. Bahkan beliau diberikan anak yang semuanya laki-laki berjumlah 11 orang. Kemudian pada umur 30 tahun ketika beliau menikah, kemudian setelah itu beliau mendapatkan kenikmatan itu selama 20 tahun bersama anak dan istrinya. Kekayaan, kemudian anak yang banyak, yang 11 itu, kemudian istri yang setia. Ketika setelah 20 tahun beliau mengalami kenikmatan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka kemudian Nabi Ayub alaihissalam suatu hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 hari. Pada hari yang pertama, semua kekayaannya terbakar habis. Hartanya, kebunnya, kebun yang beliau miliki hangus terbakar. Kekayaannya ludes. Pada hari kedua, semua anaknya mati dengan tiba-tiba. 11 anaknya mati dalam waktu 1 hari. Pada hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian yang begitu beratnya. Beliau diserang penyakit. Bahkan ada yang menyebutkan ada 18 penyakit bersarang di tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita teringat dengan hadis qudsi. Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada kita, idza akhabballahu qauman ibtala fa inna azmal bala ma'al jaza. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Semakin tinggi tingkat cintanya Allah kepada orang itu, maka semakin tinggi tingkat ujiannya. Mungkin inilah yang terjadi pada diri Nabi Ayub alaihissalam dalam waktu 3 hari. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah selama 20 tahun itu diambil oleh Allah SWT. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Ternyata Nabi Ayub tidak mengeluh. Nabi Ayub tetap bersabar sampai beliau bertahan. Ujian itu beliau alami selama 20 tahun. Baru kemudian setelah
setelah 20 tahun Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa ke hadapan Allah SWT. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia bermohon kepada Rabb-Nya, ya Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang menyayangi. Maka setelah 20 tahun beliau jalani ujian yang begitu dahsyatnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ijabah atas doa-doa itu. Fastajabna lahu, maka kami dengar Nabi Ayub doanya, kami kembalikan apa yang kami anugerahkan dahulu dan kami berikan yang semisal dengannya. Maka kemudian Allah ambil yang pertama kali adalah penyakit, yang 18 penyakit itu diambil oleh Allah. Hari itu Nabi Ayub diberikan kesehatan, yang kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya yang dahulu menjauhinya datang kepada beliau membawa hadiah yang luar biasa. Ada yang datang membawa gandum, ada yang datang membawa kurma, ada yang datang membawa kambing, ada yang datang membawa unta. Maka hadiah-hadiah itu dikumpulkan oleh Nabi Ayub. Kemudian ternyata setelah dikumpulkan, terkumpullah kekayaan 2 kali lipat dari kekayaan sebelum Nabi Ayub mendapatkan ujian. Kemudian bukan hanya itu, yang dahulu anaknya yang 11 meninggal semua, Allah anugerahkan kepada istrinya Nabi Ayub setiap tahun sampai 11 tahun, dari setiap tahun lahir 2 kembar sehingga jumlah anaknya berlipat menjadi 24. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitulah contoh yang luar biasa dari seorang yang soleh ketika diuji dengan kekayaan dan diuji dengan kesempitan harta. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran berharga dari 2 hamba yang soleh ini. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.